diharapkan teman-teman semuanya ya untuk bisa menjelaskan pengertian anak dalam sistem peradilan pidana anak itu seperti apa. Nantinya akan ketemu di calon-calon para sarjana hukum, ya mungkin ada yang mau jadi ada juga yang mau menjadi pengacara, ada juga yang mau calon-calon jadi hakim gitu kan. Jadi penting akan ketemu nantinya karena apa? Berkaitan dan bersinggungan antara undang-undang ini. Nah, anak berhadapan dengan hukum. Ini masih banyak dalam perkembangan hukum di lingkungan kita. Ini anak ini berkonflik dengan hukum itu sangat rentan. Benar atau tidak? Rentan. Kenapa? Mungkin hari ini ada yang sudah berkecimpung mengikut penanganan perkara terhadap anak, juga mungkin sudah ada yang teman-teman yang sebagai pekerja sosial gitu kan, mungkin juga akan mengalami itu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah bagaimana supaya nanti mahasiswa teman-teman semuanya bisa menganalisis peran kepolisian itu seperti apa perannya dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Perannya polisi itu seperti apa? Dan nanti harus bisa menganalisa apakah disamakan anak dengan orang dewasa atau orang dewasa sama dengan anak. Nah, mahasiswa biasanya kritis tuh. Nah, gimana caranya mahasiswa itu memiliki sebuah kritik terhadap apa? Terhadap perkembangannya itu. Nah, ini bagaimana penyidikannya, pelaksanaannya. Nah, ini ada serta bisa memahami tentang pelaksanaan diversi. Tuh. Apa itu diversi? Ada yang paham nggak? Apa itu diversi? Ya, coba ya tahu. Diversi. Ya. Nah, diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi di luar pengadilan itu diselesaikan. Gitu. Artinya apa? Artinya adalah perdamaian kan itu. Apalagi itu dimediasi gitu kan. Ini namanya diversi. Ini nantinya teman-teman semuanya bisa kan menganalisa itu. Tuh. Nah, selanjutnya apalagi yang keenam, menjelaskan fungsi tadi kepolisian, sekarang pemasyarakatan, kepolisian, terus kejaksaan. Dan juga kejaksaan, kita juga sebagai mahasiswa harus kritis juga. Karena apa? Permasalahannya antara kepolisian, antara pemasyarakatan, kepolisian dengan kejaksaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baru nanti ke pengadilan, hubungan kita nanti dengan advokat, dengan pengacara. Jadi pahami ya? Jadi baru tujuan pembelajaran ke depannya. Terus kejaksaan juga sama bagaimana penuntutan supaya penyelesaian perkara anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Artinya apa? Diselesaikan dulu restorasi kepada anak, selesaikan dulu. Jangan sampai masuk kepada anak yang sudah hijau. Sebelum masuk ke sana bagaimana restoratif dulu. Nah ini calon-calon advokat bagaimana supaya bisa kritis terhadap pelaksanaan. Paham ya? Oke. Selanjutnya tujuan yang ketujuh, memahami peran hakim. Nah, juga paham juga memahami peran hakim. Apa sih peran hakim? Ya kan memeriksa, mengadili, tidak boleh memutuskan seperannya. Nah, kita juga sama terhadap putusan hakim pada saat nanti masuk kepada persidangan. Sebelum masuk kepada persidangan, berarti yang tadi itu dilalui dulu kepolisian, kejaksaan, baru pengadilannya gitu. Sebelum masuk ke ranah pengadilan, bagaimana diversi terlebih dahulu dilakukan. Oke, ya nanti selanjutnya yang ke-8, menjelaskan kewenangan pengadilan. Nah ini ada bagaimana sistem peradilan pidananya, anak itu dengan ketentuan peraturan perundangan. Terus yang ke-9 adalah menjelaskan peran advokat. Nah ini kembali ya, jadi ada penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim gitu ya, baru advokat. Nah ini mungkin kalau advokat nggak asing nih ya, sering di media sosial, sering berinteraksi gitu ya. Nah ini ya diharapkan nanti bisa kedepannya seperti itu. Tujuan pembelajaran itu bisa jadi bisa bermanfaat. Coba kalau kita komen terus, gimana bisa berinteraksi ya? Enggak. Gitu kan? Karena asik kan, tinggal asik apalagi kalau di online, dosennya ganteng gitu kan. Yang lainnya bertidur, kan gitu, yang bertidur ditutup lagi kan gitu, ya kan? Ya ini pak lagi ngopi ya, padahal pasti ada capeknya. Ada namanya lembaga permasyarakatan. Apa tuh lembaga permasyarakatan? Penjara, kemarin kan gitu tuh. Lembaga permasyarakatan itu banyak sekali rumah, untuk bocor
itu kan berat banget gitu. Lu nggak perlu permasyarakatan gitu. Padahal tahanan gitu. Itu gampangnya gitu tuh. Oke, lanjutnya. Setelah semuanya itu sudah menganalisa, memahami itu, mengarah, nah ini baru dievaluasi. Peran pentingnya itu di mana gitu. Dievaluasi itu. Artinya mengevaluasi itu menindaklanjuti. Apakah sudah penerapannya dari si kepolisian itu sudah benar atau belum? Begitu juga sama kejaksaan, apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum atau belum? Apakah dari sistem kehakiman atau pengadilan sudah bagus atau belum? Sesuai dengan aturan hukum atau belum? Begitu juga dengan advokat. Bagaimana cara pembelaannya terhadap advokat? Terhadap anak kedokteran, apa namanya, terhadap dengan hukum. Oke, dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana? Apa sih pengertiannya? Pengertian daripada sistem peradilan pidana anak itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang bagaimana ya kan undang-undang ini untuk mengatur sistem peradilannya khusus untuk anak. Di masa presiden siapa? Nah, ada tulisannya kan? Presidennya sudah lama, takut. Itu sudah ada di masa presiden. Kalau mau mungkin pernah ada pernah. Kalau yang ikhlas itu sehari masih ada bro. Nah di sinilah maka anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari pendidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Ya, sistem peradilan pidana anak. Nah itu sudah diatur semua. Tuh. Sistemnya bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ada SPPA, apakah di luar negeri ada? Ada nggak kira-kira? Ada ya, apa coba? Kita belajar. Ya, ada nggak? Itu ada ya. Artinya ada. Nah, di sini sistem peradilan pidana anak, proses penyelesaian perkaraannya. Tuh, contohnya kan ada anak. Kira-kira anak itu diproses secara hukum atau anak berhadapan dengan hukum, kira-kira umurnya berapa tahun? Nah, ini pertanyaannya nih. Yang pertanyaannya adalah anak itu bisa diproses secara hukum, ya kan sebagai anak berhadapan dengan hukum, kira-kira umurnya berapa tahun? Ayo, berapa? 12 sama 18 sampai dengan 18. Yang lain? Ayo masih ganteng. Hah? 5 tahun. Ya, apa lagi? Ya. Apa-apa, jangan takut salah. Ya kan nanti dibenerin. Ya. Jalan drastik. Nah, di sini lah letaknya bagaimana anak itu berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi. Jadi ada 3 di sini. Ada korban, ada pelaku, ada saksi. Semuanya anak-anak semua. Gimana cara pemidananya? Korban harus dilindungi oleh diatur oleh undang-undang. Ya kan? Saksi dilindungi oleh undang-undang. Si korbannya dilindungi. Pelakunya ya sama dilindungi juga. Karena apa? Karena itulah apa namanya, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem hukum, maka harus ada diatur oleh hukum. Maka semua warga negara Indonesia ada hak hukumnya, baik pelaku maupun korban. Semuanya ada ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya revisinya. Nah, anak ya. Anak menurut undang-undang anak dinyatakan dewasa itu umur berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Ini udah ada di sini. Tinggal baca. Ya kan ya itu. Jadi jangan jadi anak itu dinyatakan dewasa apabila sudah melebihi dari 18 tahun. Anak dinyatakan masih anak-anak berarti masih di bawah 18 tahun. Begitu ini namanya anak-anak. Definisinya seperti itu. Nah, terus tadi anak sudah bisa dilakukan untuk proses secara hukum, yaitu umurnya adalah 12 tahun ke atas, di bawah 18 tahun. Nah, terus anak-anak yang melakukan tindak pidana tapi umurnya baru 10 tahun ke bawah, kira-kira bisa diproses secara hukum atau tidak? Gimana? Wajib lapor. Siapa yang lapor? Anak-anak pada lapor 10 tahun gitu. Karena anak di bawah 10 tahun atau anak di bawah 12 tahun tidak diproses secara hukum karena apa? Diatur oleh undang-undang, gampang.
Bener ya? Undang-undang ngatur, undang-undang mengatur anak bermasalah dengan hukum akan diproses umurnya di atas 12 tahun, di bawah 18 itu diatur oleh gampang nggak? Itu. Nah, terus apabila ada anak umur 10 tahun tapi udah bongsor, tinggi kayak bapaknya gitu kan, malah mungkin beli anaknya dari bapaknya, umur 10 tahun, lakukan tindakan hukum. Contohnya apa? Yang namanya anak-anak biasanya mencuri. Benar nggak? Iseng gitu kan. Padahal mencuri kalau anak itu iseng gitu kan. Iseng gitu kan. Gitu. Ada uang jajan dikasih orang kalau lu masih jajan gitu kan. Seolah-olah barang curian dijual. Nah, itu anak umur berapa namanya 10 tahun. Bagaimana proses hukumnya? Loh, apakah tidak diproses atau tidak? Bisa diproses atau enggak? Kalau dia mengambil barang orang lain di bawah 12 tahun, umurnya baru 10 tahun. Nah, jawabannya tidak bisa diproses secara hukum, tapi ada tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua si pelaku dengan orang tua si anaknya si korban, maka harus duduk bersama-sama. Dalam namanya barang. Dan kalau ada kerugian orang tuanya tinggal ganti. Berapa sih nilainya kan gitu tuh. Jangan egois, mentang-mentang anaknya sudah ambil barang gitu kan, udah ketahuan gitu kan, sudah mau ganti. Ujung-ujungnya apa? Perang antara orang tua. Anaknya mau lagi perang mainan, berduaan gitu kan, orang tua yang berantem. Akhirnya gimana tuh? Dari anak-anak aku ke anak dewasa. Itulah anehnya tuh. Nggak boleh dilakukan diskriminasi. Karena ada tuh orang dilakukan diskriminasi oleh orang dewasa. Itu yang salah. Orang aku juga dilakukan itu apa namanya? Banyak lah. Artinya dianiaya. Itu yang nggak boleh dilakukan. Sekalipun tidak dilakukan penganiayaan, tetapi ada namanya diskriminasi secara verbal. Kawin ego, kawin bodoh, kawin tolol, dalam macam itu. Betul apa gitu tuh. Nah, itu sama saja dengan diskriminasi. Apa artinya? Itu berkaitan dengan penganiayaan secara verbal. Itu akan ditindak dengan bahasa-bahasa itu. Sekalipun tidak ada penganiayaan secara fisik, tetapi secara psikis kamu akan dikenal nggak kalau orang udah jelek-jelek, apalagi dirinya. Wah, satu orang miskin gitu kan. Dia mau benar kayak miskin, kenapa gitu? Orang yang berani gitu kan. Tapi kalau namanya anak-anak, kalau sudah dilakukan berkaitan dengan apa namanya itu, masuk ke traumatik, itu akan diingat semuanya. Kenapa? Tumbuh dan kembang anak itu dalam masa perkembangan. Itu sangat hati-hati. Kita sebagai orang dewasa kan punya adik, ada yang punya adik nggak? Apa rontok kan? Udah begitu rontok semua gitu kan? Punya adik, mungkin bahkan di sini ada yang udah punya anak, kan gitu. Saya hati-hati sebagai orang tua, jangan berkata kasar kepada anak-anak kamu. Makanya pergaulan di lingkungan yang hari ini sering terjadi, bahasa-bahasa gaul itu banyak. Hati-hati, itu akan diingat selamanya. Susah untuk menghilangkan itu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita memiliki penegasan sebagai orang tua, sebagai kakak atau sebagai keluarga, memiliki penegasan terhadap anak. Tujuannya adalah disiplin, bukan untuk memaksakan anak, tapi disiplin. Apabila ada kata-kata seperti itu, jawab. Orang tuanya nggak boleh, itu dosa. Itu nanti neraka. Ancaman juga. Oh, anak kecil dia ngancam. Ancaman nggak itu? Ancamannya yang baik. Kalau berbicara dosa, berhadapan dengan siapa? Tuhan, kan gitu kan? Kamu nggak boleh untuk mengajarkan ya. Nah, apabila anak kita melakukan kesalahan kepada orang lain, diajarkan untuk minta maaf. Gimana? Minta maaf ya, kamu nggak boleh itu salah, nggak boleh ulangi lagi. Caranya apa? Bagaimana kita seorang tua, baik ibu maupun bapak, nah ini apa namanya? Artinya diajarkan kepada pendidikan anak itu. Bisa pahami ya? Di sekolah tindakan pembulian di sekolah itu sangat tinggi, benar. Bahkan gurunya dibully sama muridnya. Bukan kedatangan muridnya. Tadi nggak kembali apa? Tentang apa lagi? Nah ini perlu apa psikiater? Untuk siapa? Untuk anak-anak supaya tidak ada masalah. Karena korbannya dua, di korban dan di pelaku sama-sama melakukan, traumanya sama. Berarti penting ya kalau ada psikolog. Penting bukan psikolog. Untuk apa? Untuk
pemahaman masyarakat. Lalu bagaimana terhadap orang tuanya? Orang tuanya juga penting juga dalam hidup kita. Harus nggak ada psikolog juga? Harus diapain orang tuanya? Yang ada sekarang orang tuanya yang gaya-gayaan, anaknya mau nggak apa-apa tapi orang tuanya yang gaya gitu. Mentang-mentang itu tadi itu hilangkan rasa egoisnya. Itu makanya terjadi ini guru banyaknya sama penjerat. Itu karena apa? Karena orang tuanya. Nah itu ada yang mampu gitu kan, orang kaya gitu kan. Ngapain sih orang tua mencapai begitu gitu kan? Padahal secara tata tertib dalam sekolah yang bertanggung jawab. Ya kan, kalau anak mau sekolah, kamu nggak sekolah. Kalau nggak campur. Kalau tidak keluar dari sekolah, kamu nggak orang tua, kan gitu. Ini kan ada. Ini berbeda orang tua. Sangat mau bertanggung jawab. Kan gitu. Latihan untuk menangani anak. Nah, lembaga ini adalah khusus seperti ada SPPH. Ya. Ada apa lagi tuh? Terus Komisi Perlindungan Anak. Berapa lagi? Ya itu juga, itu masuk kan ada lembaga-lembaga itu dikhususkan untuk apa? Untuk penanganan. Nah mereka biasanya dilindungi oleh psikiater seperti di kepolisian. Kepolisian ada punya lembaga di PPA-nya, ada nggak psikiaternya? Ada. Wajib, kalau nggak ada kita protes. Oh ya, kenapa dia nggak ada psikiaternya? Harus psikiater dulu. Karena apa? Melihat kondisi anak. Karena apa? Daya tumbuh kembang anak itu kelihatan kalau mau ke psikiater. Kalau saya paranormal nggak bisa lihat. Kalau paranormal nggak bisa lihat. Kamu di sini ada yang ditanyakan? Sudah. Ayo. Bapak saya mau jalan Pak, saya mau jalan ya aneh kan gitu tuh. Ini mau jalan apa? Mau jalan apa? Ya, apa yang tadi kamu tanyakan sekarang? Ini Pak, saya kebetulan lagi nangani ini kekerasan seksual nih Pak. Ya. Anaknya itu 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun, pelakunya itu 34 tahun. 34 tahun. Waktu itu saya maghrib, dikirim itu video sama jauh sih rumahnya dengan saya. Dikirim, pas saya lihat itu luar biasa keji menurut saya. Dan itu saya suruh datang ke rumahnya, kompromi sama keluarga, terus kita lapor ke Polres. Nah, ketika di Polres, semua video ternyata dikirim sama pelaku. Oh, pelaku. Ya. Saya ngomong ke penyidik, saya masih ada keluarganya ya. Soalnya menurut saya ini biada banget kejadiannya di video sama pelaku pas melakukannya. Si bapak ini RJ namanya, si ibu ini enggak. Cuma saya kasih pemahaman, bapak ini anak di bawah umur dan kejadian melakukannya itu di video. Menurut saya kalau nggak dilanjut, psikis anak ini sangat berbahaya. Karena menurut saya dari kelas 5 SD sampai kelas 6 udah kelihatan anak ini jadi gemulan. Malah saya mendampingi ke psikolognya itu, kita ngobrol secara berdua sama semua gitu. Ini anak harus diselamatkan ibu, karena udah kelihatan banget keinginan ke laki-lakinya itu terhadap laki-laki gitu. Nah, saya bingung kan waktu itu, ini gimana ya? Saya tanya aja sama teman saya nih, gimana ya, ibunya pengen lanjut, bapaknya pengen kerja. Nah, ketemulah teman-teman, ini lanjut aja bu, ini harus kekerasan. Dan kita juga dikawal sama teman-teman wartawan juga. Nah, saya yang ingin tanyakan, apakah pendampingan ke si korban ini ketika selesai persidangan, apakah sebelum masuk kejaksaan berkasnya? Makanya tepuk tangan dulu. Udah langsung praktik ya. Nanti untuk ada praktik dulu. Dan satu lagi Pak, restitusi itu kapan dilakukannya? Oke, nah ini jadi ini ya. Nah berkaitan dengan perkara seperti ini, satu dewasa, satu anak-anak. Pelakunya adalah dewasa, ya kan? Nah maka kalau pelakunya dewasa, nah terus sekarang korbannya adalah anak-anak. Yang harus diselamatkan yang mana? Nah itu tuh, nah itu juga di situ tuh. Bagaimana restitusinya? Apa yang mau didahulukan itu yang mana dulu? Yang pertama, bagaimana rehabilitasi terhadap si korban? Rehabilitasi dulu. Bagaimana kita tidak mengandung traumatik, tidak mengandung yang namanya anak-anak gitu. Kalau sudah dilakukan seperti itu, pasti ada keinginan yang khusus. Begitu tuh, kan berbahaya. Nah maka bagaimana penyelamatannya itu di situ? Setelah penyelamatan itu hukum ya terhadap si pelaku itu tidak ada ampun, tidak bisa di-RJ. Persyaratan RJ itu adalah ancamannya di bawah 5 tahun. Nah itu kuncinya. Maka kenapa tidak bisa di-RJ?
Nggak bisa. Kenapa? Ancamannya di atas 5. Restorasi justice itu. Nah, kalau seandainya itu ternyata bisa diejek, ya kan? Ternyata jadi RT itu sebatas hanya perdamaian untuk meringankan. Tuh. Nah, perdamaian itu apakah akan mengembalikan psikis seorang anak? Nah, itu mengembalikan atau tidak? Saya rasa dengan bekerja seperti itu nggak mungkin akan kembali ke lama prosesnya. Karena anak-anak itu mungkin tahun ini tahun berikut 10 tahun yang akan datang dia akan kembali memori itulah. Karena apa? Karena kita dulu pernah menjadi anak. Menjadi anak nggak? Pernah dulu. Pernah itu orang itu lah. Itu dah. Itu dulu. Nah itu. Nah maka apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendamping? Kan itu. Ya kalau kan apa namanya mendampingi gitu ya. Nah apa perannya pendampingnya? Kan itu. Siapa yang mendampingi? Karena dua-duanya perlu pendampingan, baik korban maupun pelaku. Karena ada satu. Ya kan? Nah, anak-anak bagaimana perlindungannya? Siapa yang akan mendampingi? Mungkin dari KPAI, mungkin dari lembaga, mungkin dari wartawan di dalamnya melindungi. Ya kan? Nah tujuannya supaya apa? Supaya anak itu merasa dirinya tenang. Itu loh, merasa ternyata dengan kondisi seperti ini banyak perhatiannya kepada saya. Tuh, orang tuanya harus benar-benar perhatian juga kepada anaknya. Jangan disalahkan. Kalau anak itu biasanya kamunya sih, atau laki-laki, ya kan, main deket gitu kan, ya kan, itu laki-laki udah deket gitu kan, tuh, kan menyalahkan. Nah itu yang tidak akan merubah sikap dari seorang anak itu sendiri. Yang ada juga akan menjadikan kontak. Apa itu? Perlawanan. Bukan peduli, ya kan, malah menyalahkan. Betul. Nah, maka mengedepankan bagaimana supaya psikiater itu mengedepankan dukungan kepada si anak. Tapi saya kecewa Pak sama psikolognya. Pemerintah dan swasta itu sangat berbeda. Waktu saya ke maaf bukan menjelekan ya Pak, bukan. Maaf. Jadi ada salah satu lah ya speaker dari pemerintah gitu. Ketika kami datang, mungkin udah beberapa korban lain. Ketika kami datang, bukannya ngomongnya gimana ya ke kita tuh mensupport gitu, tapi malah ini Bu dampak seperti ini anak pasti tertular begini gitu. Bukannya apa ya melindungi si anak ini gitu biasa. Tapi ketika saya di swasta di rumah cinta ketemu dengan psikolog yang menurut saya luar biasa. Anak itu dirangkul bener-bener dikasih perlindungan, ngobrol yang baik, observasi. Saya tuh lebih nyaman di rumah cinta menurut saya. Makanya saya penyidik Pak, mohon maaf ya saya bilang bukan saya bawel atau gimana atau kritis. Anak ini butuh banget bimbingan dan pendampingan khusus. Jangan ke daerah inilah, ini ke sini saya bilang gitu. Karena anak ini menurut saya ketika visumku itunya juga udah rusak Pak. Itu dia cerita ke saya si anak itu, Bu, dia itu sudah apa ya? Saya tuh sudah kebayang itu gitu loh. Si terbayang. Jadi saya takutnya nanti di masa depan gitu loh. Dan sekarang pun si korbannya mengakui dia juga pelakunya ini mengakui pernah jadi korban untuk SMP. Nah, saya tuh takutnya korban yang sekarang tuh nantinya jadi pelaku. Nah, makanya sering terjadi itu karena apa? Karena mengandung trauma. Traumatik. Dulu saya pernah dilakukan seperti itu. Bagaimana nih? Ya kan? Dia ada rasa dendam itu berlebihan. Karena apa? Karena kurang dilindungi. Coba kalau dulu dilindungi, ulang lagi anaknya, nggak boleh itu nggak boleh seperti ini sekalipun itu semak jahat, orang itu semakin masyarakat, begitu akan dibenci oleh Tuhan, gitu kan? Itu pun seperti itu. Walaupun itu sudah ancaman itu orang untuk menguatkan si anak itu supaya jiwanya kuat, supaya kedepannya itu tidak akan tidak akan melakukan hal yang mereka lakukan, kan gitu. Tuh. Tetapi sebaliknya keluarganya udah benci, tidak ada perlindungan, dibiarin begitu saja, dia cepat atau lambat dia akan melakukan hal yang sama. Siapa yang salah? Yang salah adalah ibu mengandung. Benar nggak? Ujung-ujungnya orang tua yang salah, karena mau pembiaran, kan gitu kan? Nah, maka dengan kondisi, kita tidak sensitif nih punya anak. Udah punya anak belum? Udah. Ada yang belum punya anak? Punya anak. Nah, ini yang kita udah punya anak. Kita harus sensitif.
anak nih ada pengalaman lain yang sedikit aja, tanyakan. Kenapa aku murung gitu kan? Kenapa kok kamu tanya terus banget gitu kan? Kenapa kamu kok keringat goblok banget itu kok kamu kenapa? Ya kan? Ini butuh perhatian. Jangan diomelin. Itu seperti Waduh, yang saya itu ini pun sempat dimarahin bapaknya gitu. Dia kan laki-laki anaknya, ya pelakunya laki-laki gitu, dimarahin bapaknya awal gitu. artinya harus dilindungi. Ngomelin boleh tapi dengan cara. Caranya itu bagaimana anak itu apa namanya cara ngomelin dengan kasih sayang. Gimana caranya ngomelin dari sayang? Ngomelin tapi kasih sayang gitu. Yang punya trik masing-masing lah. Kalau di seorang ibu, atau seorang ayah, orang adik atau kakak gitu kan memberikan itu. Jangan sampai di lingkungan itu ada permasalahan hukum anak, anak itu sendiri dikucilkan, nggak diterima di masyarakat. Lu kamu jangan tinggal di sini. Sekali itu pelakunya. Ntar kamu di sini bukan melakukan ke anak-anaknya, pada apa namanya dilakukan seperti itu nggak boleh. Harus diterima dulu, tetapi dengan cara apa? Penyadaran. Apa itu penyadaran? Kasih pemahaman yang baik. Diajarin mungkin dengan cara akidah, mungkin dengan cara etikanya. Harus diterima di masyarakat, jangan dibenci. Akibatnya orang Indonesia ini, khususnya di kota-kota besar, kalau udah ada perkara seperti itu, kamu jangan deketin. Kamu lewat batu, kamu begini, gitu. Dan itu juga nggak boleh. Artinya apa? Injustice orang itu sama. Gitu, benar nggak? Oke. Nah, yang kedua diversi, yang tadi itu pengalihan. Proses hukum yang adil dan cepat. Nah, prosedurnya sesuai dengan usia anak. Diprosedurkan apa sesuai anaknya. Kalau anaknya sudah menginjak umur 17 tahun, ya kan 18 tahun itu kan sekian bulan gitu kan. Berarti kan sudah mendekati dewasa gitu kan. Apakah hukumannya sama dengan yang 12 tahun? Ternyata berbeda, beda ya. Itu harus dipahami. Dan sinilah prosedurnya bagaimana disesuaikan dengan usia anak. Tuh, terus selanjutnya pendampingan hukum dan sosial. Pendampingan hukum bisa dengan lembaga bantuan hukum, sosialnya dengan ada KPAI, dengan lembaga perlindungan anak, dengan ya macam-macam lah, seperti itu. Dan di psikososialnya. Ya, berangkat dari pemikiran kita, maka tujuan sistem peradilan pidana terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama apa rasionalisasi dan rehabilitasi, dan ketiga kesejahteraan sosial. Itu tujuan. Supaya apa? Supaya anak tumbuh dan kembang adalah tanggung jawab negara. Oke, terbahagi. Nah, di sini ada beberapa asas ya. Dengan menerapkan asas ini, sistem peradilan pidana anak di Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal. Inilah tujuan kita. Ya, selanjutnya apa itu tulisannya? Terima kasih Pak. Oh, itu ya. Tulisannya saya terima kasih. Oke, dan sini sekarang ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Ya, enggak. Kalau tidak ada, berarti saya akan nanya. Boleh tanya nggak? Ya, oke. Nah, sekarang gini, berkaitan dengan apa namanya restoratif justice kembali kepada anak-anak. Ya kan? Nah, anak-anak ini, ya kan, bisa di restorasi justice, ya kan? Berarti yang tadi kan bilang ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, terus selanjutnya ancamannya yang sekira-kira di bawah 4 tahun itu perkaranya seperti apa? Nah, ini ya, saya sampaikan. Pertanyaannya adalah perkara yang di bawah ancaman 4 tahun untuk anak-anak saudara perkaranya apa? Silakan. Tauran. Tauran, apa lagi? 93. 3. Pemberian. Apa lagi? Pembulian. Pembulian, apa lagi? Perampokan. Perampok. Oke, ada perkaranya adalah kenakalan remaja. Terus tindakan bully. Nah, kali ini tindakan bully ini bisa mengakibatkan ancaman lebih tinggi. Kenapa? Bully itu bisa mengakibatkan penganiayaan. Penganiayaan ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ingat ya, ada yang berat, ada yang ringan.